Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini walaupun secara virtual, ya. Kita bisa ketemu lagi dan saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan janjinya 2-3 orang berkumpul demi namanya dia hadir. Walaupun kita tidak berada di tempat yang sama, tetapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak terbatas, Allah omnipresence, Allah yang berada atau hadir di mana-mana pada waktu yang sama. Amin, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan pada saat ini adalah rancangan manusia dan rancangan Allah. Saudara yang kekasih, kita akan buka firman Tuhan ini dari bacaan kita akan didasari. Kita buka di Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita lihat di screen sudah ditampilkan. Firman Tuhan berkata, Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Saudara yang kekasih, kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Pada waktu Nabi Yesaya mengumandangkan pertobatan untuk bangsa Israel. Mengumandangkan keselamatan untuk bangsa Israel. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di kitab Yesaya ini, saudara, di Yesaya 55 ini, ayat yang ketiga saya akan bacakan, tidak ada di tampilan, saudara. Dikatakan demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Nah, saudara yang kekasih, jadi ada janji setia yang Tuhan janjikan kepada Daud. Dan kalau kita juga melihat di 1 Samuel, saudara yang kekasih, 1 Samuel 16, ya, ayatnya yang ke-13. Saudara yang kekasih, saya bacakan, tidak ada di layar. Samuel mengambil tabung tanduk Daud. Ya, ini tentang Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi saudara, kalau kita lihat tadi di kitab Yesaya ini, Yesaya mengumandangkan tentang pertobatan untuk keselamatan buat bangsa Israel. Dan Yesaya bercerita tentang bagaimana Allah telah mengikat perjanjian yang kekal dengan Daud, saudara. Dan kalau tadi kita baca di 1 Samuel 16 ayat 13, di mana di situ pada waktu Daud dipilih, Nabi Samuel datang dan memilih Daud untuk menjadi raja. Dan saat itu Daud belum menjadi raja, tetapi dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Saudara yang kekasih, dan dikatakan di ayat 13 ini dikatakan, perhatikan, saya akan bacakan lagi. Seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, sejak saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dikatakan seterusnya. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu sudah berkuasa atas Daud sejak dia diurapi menjadi raja. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan ini sedikit pengajarannya sedikit. Jadi biar kita memahami, saudara, kita memahami firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita belajar firman Tuhan, di perjanjian baru dan perjanjian lama ada perbedaan. Di perjanjian baru itu menceritakan bagaimana Roh Kudus yang sudah dicurahkan
Dan semua orang percaya bisa menerima Roh Kudus. Semua orang percaya, waktu percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus, saudara yang kekasih. Nah, berbeda dengan di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya ada di dalam orang-orang tertentu. Dan tadi saya bacakan Raja Daud ini, dia juga ada Roh Kudus di dalam dia, saudara. Jadi dia dikuasai, sejak saat itu dia udah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi hanya nabi-nabi dan raja-raja tertentu, saudara. Jadi tidak semua umat Israel, tidak semua orang-orang biasa, Roh Kudus tidak ada di dalam mereka. Nah, berbeda dengan Perjanjian Baru. Kita semua, mau itu pendeta, mau itu orang baru bertobat, saudara, semua ada Roh Kudus, sama, saudara. Nah, saya kenapa perlu menceritakan ini? Karena nanti di dalam khotbah saya, saudara, saya akan pergi menceritakan bagaimana rancangan Allah ini berbicara tentang ada dua rancangan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, di sini adalah yang tadi kita sudah baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yang pertama ada rancangan diri kita sendiri atau rancangan dan jalan kita, itu yang pertama. Dan yang kedua di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini adalah rancangan dan jalan Allah. Ya, jadi ada dua rancangan. Ada rancangan manusia dan ada rancangan Allah. Ada rancangan dan jalan manusia dan ada rancangan dan jalan Allah dari kitab Yesaya ini. Dan kita akan melihat selanjutnya di bawah bagaimana latar belakang kenapa ada rancangan dan jalan manusia atau rancangan dan jalan kita. Kita lihat ada dua rancangan yang berbeda ini. Kenapa ada? Karena ada latar belakang, saudara. Di balik semua ini, sehingga ada rancangan manusia dan jalan manusia, dan ada rancangan Allah dan jalan Allah. Nah, ada asal-usulnya. Asal-usul yang pertama, yaitu yang kita lihat, tadi saya katakan, rancangan dan jalan kita. Itu nomor satu. Ya, ada asal-usulnya. Nah, asal-usul rancangan dan jalan kita atau jalan manusia, asal-usulnya itu, saudara, itu berasal dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, ya. Dan Adam ini, saudara, telah mewariskan kehidupannya kepada kita manusia, ya. Kita ini berasal dari Adam. Jadi apa yang ada di Adam itu ada di dalam kita. Salah satunya adalah sifat-sifat Adam telah diwariskan ke dalam kita. Saudara, dan ini adalah sifat-sifat dosa, sifat-sifat kedagingan. Itu telah ada di dalam diri manusia. Sejak kita berada, saudara, di dunia ini, saudara, kita sudah diwariskan. Makanya ada firman Allah berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Karena ini, saudara, kita telah diwarisi, saudara, sifat dosa daripada manusia pertama, yaitu kakek moyang kita, Adam. Nah, saudara yang kekasih, sehingga manusia mengambil jalannya sendiri. Manusia mempunyai rancangan dan jalannya sendiri, saudara. Ini latar belakang, ini background. Kenapa ada rancangan manusia dan jalan manusia. Dan ini sangat mengerikan sekali, saudara kekasih. Nanti kita baca. Yang berikutnya, asal-usul dari rancangan dan jalan Allah, saudara. Ya, yang membuat kita orang percaya ada di dalam jalan atau rancangan dan jalan Allah, itu ada asal-usulnya, rancangan dan jalan Allah ini. Asal-usulnya adalah asal-usul rohani, saudara yang kekasih. Kalau kita lihat di sini, saudara yang kekasih, asal-usulnya itu adalah kita ini manusia yang dilahirkan, yang orang-orang percaya actually. Ya, kita adalah manusia yang sudah dilahirkan, firman Allah berkata, di dalam roh. Jadi sejak kita menerima Tuhan Yesus, saudara, kita ini adalah manusia baru. Manusia roh. Ya, sejak kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi manusia roh. Manusia yang dipimpin oleh roh Allah.
tadi seperti Daud yang tadi saya sudah katakan di Perjanjian Lama, bagaimana Daud dikuasai oleh Roh Allah. Makanya firman Allah ini di Yesaya ada rancangan manusia dan rancangan Allah. Ya. Nah, saudara yang kekasih, manusia roh ini, saudara, itu ada sejak Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus pada seluruh kebenaran. Nah, inilah asal-usul daripada manusia roh. Nah, Roh Allah itu telah mewariskan kita. Ya, kalau tadi manusia jasmani atau manusia yang dari Adam itu telah diwariskan sifat-sifat daripada Adam. Nah, kalau manusia roh ini itu kita telah diwariskan apa yang namanya kodrat atau dan sifat-sifat ilahi telah diwariskan kepada kita sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu perbedaannya. Amin. Sampai di sini saudara mengerti? Boleh angkat tangan kalau mengerti? Ya, puji Tuhan. Saudara, saya mau Anda mengerti. Ya, dan saudara yang kekasih, inilah dua rancangan yang berbeda, yang mempunyai asal-usul. Yang satu asal-usulnya manusia jasmani, yang datang dari Adam, dan mewariskan karakter Adam, yaitu karakter daging, karakter dosa. Sedangkan yang satu adalah asal-usulnya manusia rohani itu, asal-usulnya rancangan dan jalan Allah, asal-usulnya adalah kita dilahirkan oleh roh, kita adalah manusia roh yang mewarisi, saudara, mewarisi sifat-sifat dan kodrat ilahi atau kodrat Allah. Sifat-sifat Yesus ada di dalam diri kita. Nah, sampai di situ saya rasa semua kita sudah paham. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang bagaimana rancangan manusia yang berasal dari asal-usul jasmania ini, atau asal-usul dari nenek moyang kita, ini akan mengakibatkan hidup yang seperti apa? Kita lihat. Kita akan baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dikatakan di situ, saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Perhatikan yang kuningnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ini tidak memperdulikan agama, ini kalau di Alkitab, ya di Alkitab Translation dalam bahasa Inggris, ini bukan tidak memperdulikan agama. Jadi ini berbicara tentang tidak kudus, hidup yang tidak kudus, ya, bukan agama. Saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia diterjemahkan agama, ya, seperti itu. Nah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tolong jangan dikeluarin dulu. Saudara, perhatikan. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, itu yang ayat 2 yang kuning itu sama yang saya udah buat itu untuk biar kita lihat manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ketiga hal ini sebenarnya yang mengakibatkan yang lain-lain itu. Mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, dasarnya dari situ, ya. Nah, oke, bisa dihilangkan. Saudara yang kekasih, jadi kita lihat, dikatakan manusia akhir zaman. Kalau kita berbicara akhir zaman, saudara, akhir zaman ini sudah sejak pada waktu Yesus naik ke surga. Ya,
Pada waktu Yesus naik ke surga itu udah akhir zaman. Tetapi puncak dari akhir zaman saat ini, saat dimana kita tinggal. Waktunya sudah sangat sempit sekali untuk dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi akhir zaman sudah dimulai sejak saat itu. Makanya dikatakan manusia akhir zaman sudah ditulis, saudara. Ya, dan saudara yang kekasih, ini adalah manusia daging. Ini adalah manusia dosa yang tadi baru kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saudara, sejak kita menerima Tuhan Yesus, sebenarnya kita sudah tidak hidup lagi di sini harusnya. Tetapi dikatakan di sini, dikatakan di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi sebenarnya ada banyak orang percaya yang masih hidup di dalam daging ini, saudara. Yang sebenarnya sudah bukan milik kita. Yang milik kita tadi adalah hidup di dalam roh. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi mengenai rancangan manusia ini yang berasal dari asal usul manusia jasmani atau manusia fisik dari Adam. Yang pertama kita akan lihat kenapa ini terjadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tadi saya sudah katakan, lihat 3 garis kuning itu atau garis yang di garis besar itu yang mengakibatkan hal-hal terjadi, saudara. Kita akan lihat, saudara, yang pertama kita lihat kenapa manusia, saudara, terjadi hal-hal ini. Karena yang pertama, manusia itu dikatakan ayat 2 akan mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi nomor 1, saudara yang kekasih, kenapa manusia hidup di dalam rancangan manusia? Saudara, kenapa dia hidup dalam rancangan manusia dan jalan manusia? Karena nomor 1, manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat sekarang, saudara. Bagaimana manusia mau berpendidikan atau tidak berpendidikan, saudara. Itu bukan satu ukuran. Mereka tidak peduli dengan sesama mereka sendiri. Sesama manusia. Mereka tidak peduli. Yang mereka peduli hanya dirinya sendiri. Kalau diri saya oke, diri saya senang, diri saya bahagia, I am done. Saya selesai. Nah, ini manusia mencintai dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat, saudara, manusia itu mencintai diri sehingga dia begitu percaya kepada dirinya sendiri. Firman Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya kepada diri kita. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, saudara. Firman Allah tidak pernah mengajarkan itu. Tapi manusia karena mencintai diri, saudara. Sehingga dia begitu percaya diri. Ya, dan yang berikutnya kita lihat, manusia ini saking percaya dirinya. Saudara yang kekasih, manusia melakukan pencapaian-pencapaian untuk dirinya. Melakukan segala sesuatu dia usahakan untuk dirinya. Yang penting dia happy. Untuk kebahagiaannya sendiri. Saudara, karena mencintai dirinya sendiri. Dan manusia juga, saudara, sangat memuliakan dirinya. Mengagung-agungkan dirinya, saudara. Ya, ini manusia. Saudara, menyombongkan dirinya. Ya, karena apa? Kepengen diakui. Kehadirannya, eksistensinya. Ada orang rela memberikan apa yang dia miliki, yang penting dia bisa dipuji, saudara. Ya, karena dia mencintai dirinya. Dia mau dirinya dianggap. Ada orang melakukan pergaulan bebas. Saudara, karena apa? Karena mau diakui. Teman-temannya, saudara, merokok, dia ikutan merokok. Teman-temannya melakukan hal-hal minum-minuman, dia ikut. Supaya dia dapat diterima. Saudara, di lingkungan dia mencintai dirinya. Supaya dirinya itu bisa dikasih 2 jempol. Kalau perlu ini semua, jari ini jempol dikasih 10 jempol. Nah, ini yang terjadi, mencintai diri. Ini adalah perwujudan ya daripada manusia yang mencintai dirinya. Tidak berpikir lagi tentang sekitarnya. Asalkan saya bahagia. Asalkan saya senang. Itu yang pertama. Yang nomor 2 kita lihat. Tolong buka lagi ayat yang tadi di 2 Timotius 3
ayat 1-5, tolong tampilkan di screen. Yang warna kuning. Dikatakan, dan menjadi hamba uang. Saudara yang kekasih, hamba uang. Kalau di dalam bahasa Inggris translation, saudara, khususnya di Amplified, terjemahan Amplified, saudara, menjadi hamba uang ini bukan dibilang menjadi hamba uang, tetapi mencintai uang. Ya, mencintai uang. Ya, terima kasih. Mencintai uang. Jadi yang nomor 2 adalah mencintai uang. Saudara, kita lihat anak kecil, ya. Anak kecil itu, ya tentunya anak kecil yang sudah mengerti. Anak kecil itu sudah mengenal uang, ya. Makanya banyak orang tuanya bilang, oke, kalau kamu nurut nanti papa kasihin kamu uang. Atau mama kasih kamu uang untuk beli ini, beli ini, beli itu. Jadi anak kecil udah tahu bahwa dengan uang saya bisa mendapatkan keinginan saya. Saudara, manusia rata-rata mencintai uang. Siapa yang gak suka uang, angkat tangan. Yang gak suka sama uang. Semua kita suka sama uang. Karena kita memerlukan uang. Tetapi yang salah, kalau sampai kita jatuh cinta kepada uang. Dan manusia mencintai uang, rela melakukan apa aja. Saudara, kalau kita lihat di berita, banyak ada anak membunuh orang tua karena mau ambil uangnya orang tua, warisannya. Ya, dan perceraian di Amerika, perceraian yang paling tinggi persentasinya itu disebabkan karena keuangan. Saudara bayangin, cinta uang bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menceraikan rumah tangga. Dan kita lihat, cinta uang bisa menghancurkan satu negara. Kita lihat koruptor, udah gak ada takutnya karena cinta uang. Ya dia gak takut lagi, gak punya hati lagi kepada masyarakat. Curi uang, ambil aja, udah gak ada takutnya. Saudara, mencintai uang, ini sangat berbahaya. Dan firman Allah even berkata bahwa mamon itu akan menjadi saingan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Saudara, cinta akan uang itu mengerikan sekali, saudara. Mencintai uang akan membuat, kita akan rela membuat perasaan atau hati orang dihancurkan. Hanya karena cinta uang. Uang benar-benar telah membuat satu kesenangan tersendiri buat manusia. Manusia mengejar uang siang dan malam untuk menjadi kaya. Di Amerika, orang mau kerja, ada shift 1, ada shift 2, ada shift 3. Saudara, ada cerita orang Indonesia yang bekerja 3 shift ya di satu state di Amerika ini. Dan dia mempunyai anak-anak, saudara. Dan diketemukan, saudara, dia diketemukan meninggal di dalam rumahnya. Karena mencari uang. Saudara yang kekasih, ini kenyataannya. Dunia membuat kita cinta uang. Ya, saudara, ini berbahaya. Dan yang nomor 3 kita lihat. Silakan dibuka lagi ayat yang tadi. Nah, lihat nomor 4. Ya, di situ. Lebih ayat 4 maksud saya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tadi cinta, ini menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya di dalam Amplified, terjemahan saudara, dikatakan lover of sensual pleasures. More than and rather than lovers of God. Ya, jadi mencintai kesenangan, saudara, melebihi dan tidak mencintai Allah. Ya, terima kasih. Kalau bahasanya diterjemahkan. Jadi mencintai kesenangan itu nomor 3. Kalau sampai sudah mencintai, saudara, berarti ada satu yang dikorbankan. Misalnya, kita tidak mungkin mencintai kepada 2
orang yang sama. Ya, seperti itu. Pasti cinta yang benar itu cuma kepada satu orang. Dan kalau mencintai kesenangan, Tuhan tidak dicintai lagi. Makanya tadi dikatakan adalah lover of sensual pleasures more and rather than lovers of God. Jadi lebih mencintai kesenangan daripada Allah. Dalam arti translation lain mengatakan tidak mencintai Allah. Saudara, kesenangan bukan hanya mengacu kepada pesta pora atau senang-senang ya saudara untuk kita berdansa di acara-acara, pergi ke clubbing, melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Tetapi saudara, kesenangan juga, pleasure juga berbicara tentang diskon 70-80% di mall. Bukan salah kalau Anda pergi ke mall dan membeli barang yang diskon 70-80%. Tetapi akan salah kalau Anda mencintainya, kesenangan ini, dan menjadi hobi. Hobi itu kita senang. Menjadi kesenangan kita. Ayo kita ke mall, ada 70-80%. Dan setiap kita dengar itu membuat kita happy. Dan kesenangan menjadi kesukaan kita. Hati-hati, saudara yang kekasih. Bukan Anda tidak boleh beli, silakan kalau mau membeli. Tetapi yang salah kalau itu kita jadikan itu menjadi kesenangan kita. Kita jadi mencintai kesenangan itu. Dan saat ini juga saudara yang kekasih di dunia modern saat ini sesungguhnya. Tanpa Anda sadari, walaupun Anda tidak ke mall, tetapi dan Anda mungkin tidak pergi ke pesta, dan Anda tidak pergi ke clubbing, atau Anda tidak pergi berdansa-dansa, atau melakukan hal-hal itu di luar. Tetapi peralatan komunikasi, saudara, teknologi telah masuk di dalam rumah Anda, menjadi pleasures Anda, menjadi kesenangan Anda. Ada berapa banyak orang bermain game, saudara, yang menjadi kesenangannya, yang sudah tidak tahu lagi membedakan. Ya, saudara, mana yang baik, mana yang benar, mana waktu yang tepat, saudara. Dan yang lebih parah lagi, lebih mencintai game daripada berhubungan dengan Allah. Saudara, dan yang lebih parah lagi, para ibu-ibu sekarang atau semua kita, saudara, ya tanpa terkecuali tentunya. Saudara yang kekasih, kalau tidak hati-hati, saudara, lagi tidur aja bunyi, teng, WA, langsung ngangkat. Otomatis ditaruh di samping kita. Handphone, saya mau tanya sama seluruh kita. Handphone Anda waktu tidur, ada yang taruh nggak handphonenya di luar sementara Anda di kamar? Saudara, nggak ada. Semua mau deket-deket dengan ini. Betul? Saudara, semua mau deket-deket dengan handphone. Biar kalau bunyi, teng, langsung buka. Terkadang udah nggak doa. Pagi udah langsung WA dulu, lihat dulu ada bacaan apa, ada berita apa, pergi ke Instagram, pergi ke Facebook, pergi mana. Ini pleasure. Ini kesenangan. Saudara, makanya dikatakan pleasure ini mencintai kesenangan dan tidak mencintai Allah. Atau mencintai kesenangan melebihi Allah. Ini berbahaya. Ini yang terjadi di gereja Tuhan. Saat ini, saudara yang kekasih, bayangkan, saudara yang kekasih, saya suatu hari berkhotbah di satu tempat, dan kebetulan waktu saya khotbah, saya bisa melihat orang yang ada di depan saya. Saudara, orang itu lagi buka Amazon. Tahu Amazon? Ya, Amazon itu lagi buka belanjaan, ya. Ada lagi lihat mau beli apa barang-barang, lagi lihat-lihat gini. Saya lagi khotbah, dia nggak tahu saya lihat. Sudah tidak menghargai lagi Tuhan. Orang lagi dengar firman, bukannya lihat Alkitab, buka SMS, buka WhatsApp, buka Facebook, buka bacaan yang bunyi ting-tong dari sini. Ini pleasure, ini kesenangan. Tanpa Anda sadar, Anda sedang hidup mencintai pleasure, mencintai kesenangan. Berhati-hati. Banyak orang buru-buru datang gereja. Saudara, datang gereja bisa terlambat. Padahal kalau kita bilang gereja dimulai jam 7, Tuhan udah hadir loh jam 7. Ya, dan tidak sampai selesai diberkati, Anda nggak mau terima berkat nih dari Tuhan. Ya, saudara udah dengar nyanyi, berkat
nggak mau diterima, buru-buru. Tapi kalau ini ting-tong bunyi, langsung diangkat. Pleasures. Ini pleasures berbahaya. Ini yang terjadi. Inilah rancangan manusia yang berasal dari asal-usul jasmani atau nenek moyang kita. Yang berikutnya kita akan lihat, saudara yang kekasih. Kita akan lihat. Kita akan lihat sekarang latar belakang. Ya, kita akan lihat yang nomor 2 adalah rancangan. Tadi kita udah belajar asal usulnya. Sekarang yang nomor 2 adalah rancangan Allah dari asal usul rohani atau kelahiran baru kita di dalam roh. Asal usul kita yang sudah menerima Tuhan Yesus tadi saya katakan, ya, di mana kita sudah ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dan harusnya ini yang terjadi, saudara. Ya, kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini adalah rancangan Allah dari asal-usul, ya, asal-usul rohani, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, perhatikan. Jadi kita tidak, tolong, udah selesai. Kita tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan ini tidak kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan ini adalah rohani. Yang kelihatan itu adalah jasmania. Saudara, kita disuruh firman Allah untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Saudara, dengan kata lain, memperhatikan manusia, roh kita. Kita harus fokus di situ. Ya, kita buka satu ayat lagi untuk mendukung rancangan Allah dari asal usul rohani. Kita buka satu ayat lagi, Kolose 3, 1 dan 2. Dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana? Di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Saudara, kedua ayat ini mengingatkan kita supaya kita yang sudah hidup di dalam roh, pikiran kita hanya berpikir tentang yang di atas, tentang kerajaannya, tentang Allah. Saudara, bukan yang kelihatan ini. Karena yang kelihatan temporary. Tadi, cinta uang, cinta diri sendiri, cinta pleasures, kesenangan. Itu hanya sementara. Hanya ada di dunia ini. Saudara yang kekasih, itu tidak kekal. Saudara, Anda mau punya uang. Anda terkaya di dunia. Anda tidak akan pernah bawa uang kalau Anda pergi ke surga. Uang bukan alat pembayaran di surga. Anda tidak perlu uang untuk tinggal di kingdom of God, di kerajaan Allah. Tidak diperlukan, saudara. Anda akan tinggalkan semuanya di dunia ini. Baju yang Anda kenakan pun Anda nggak akan bawa ke surga, saudara. Akan tinggal di kuburan. Orang dandanin orang udah mati, pakai cakep-cakep, pakai jas. Ya, kasih yang terbaik. Ada yang dipakein emas, dipakein apa, beli peti yang bagus. Saudara tahu? Ya, itu semua akan makan makanan cacing dibawa. Ya, saudara akan kembali ke tanah. Tidak ada yang dibawa ke surga. Amin. Ya, untuk itu mari kita pikirkan hal-hal kerajaan Allah. Karena sudah sepatutnya demikian. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah manusia roh. Nah, yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup berdasarkan manusia rohani, saudara? Kita lihat yang pertama adalah, kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya ini untuk kemuliaan Allah.
Jadi bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang sudah dilahirkan di dalam roh, atau bagaimana kita bisa hidup berdasarkan manusia rohani kita. Yang pertama adalah hiduplah buat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus tahu kehidupan kita di dunia ini bukan untuk kita. Bukan for our glory, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Saudara, biasanya kalau dimuliakan itu, saudara, itu adalah misalnya saya memuliakan seseorang. Ini berarti seseorang ini spesial, sangat khusus. Kenapa dia dimuliakan? Karena orang ini mempunyai latar belakang, saudara. Orang ini tentunya orang yang hebat, orang yang luar biasa, atau orang yang pernah melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak tertandingi, saudara. Makanya orang itu dimuliakan. Makanya saudara kalau dipanggil, tidak pernah saudara yang dimuliakan itu dibilang, Bapak Presiden yang kami muliakan, Bapak Gubernur yang kami muliakan. Ya, saudara, Bapak ini si ini dengan jabatannya dikasih tahu, Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan. Seperti itu jabatannya yang membuat dia dimuliakan, saudara. Nah, saudara, Yesus dia telah melakukan karyanya yang dahsyat. Jadi dia layak dimuliakan. Amin. Bukan kita. Haleluya. Saudara, untuk itu muliakanlah Tuhan dengan setiap apa yang kita lakukan. Saudara, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Makanya firman Allah berkata, akuilah aku di dalam segala lakumu. Artinya saudara, dengan arti ini, artinya marilah kita memuliakan Allah. Saudara, mengagungkan dia. Ya, saudara, menghormati dia. Amin. Mari kita meninggikan dia, libatkan dia, tampilkan dia. Ini artinya dimuliakan. Ya, ini yang nomor 1. Dan yang nomor 2, saudara yang kekasih, kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, kasihi Tuhan Allahmu adalah hukum yang pertama dan terutama. Yang kedua, 39. Dan hukum yang kedua, perhatikan. Yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua adalah hiduplah dengan perintah-perintah Allah. Ya, itu nomor 2. Saudara yang kekasih, untuk hidup di dalam perintah-perintah Allah, tidak mungkin kita bisa hidupi tanpa kita mengasihi Allah. Untuk itu dikatakan, untuk semua hukum dan kitab para nabi itu bergantung. Hukum ini berbicara adalah perintah-perintah Allah. Semua ini bergantung kepada kita mengasihi Allah. Hukum yang pertama dan yang utama, ya. Dan yang kedua adalah mengasihi manusia. Semua hukum, ya, dan semua hukum dan dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung di sana. Saudara, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Firman Allah berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintah-perintahku. Karena dalam mengasihi Allah, di situ bergantung seluruh hukum dan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang kekasih, mengasihi Allah. Dan yang kedua, jangan lupa mengasihi sesama manusia. Saudara, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Makanya tadi lawannya mencintai diri sendiri yang tadi, ya. Dan yang di sini adalah mengasihi sesama manusia. Saudara, Yesus telah datang dengan kasih. Amin. Untuk menyelamatkan manusia. Saudara, kalau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saya mau tanya, apa yang kau paling kasihi di dunia ini? Saudara, di dalam maksudnya dari dirimu. Apa yang engkau paling takutkan? Paling takut terjadi di dalam dirimu. Karena engkau mengasihi dirimu. Apa yang kau paling takut terjadi?
Kalau saya paling takut kehilangan kehidupan kekal. Itu yang saya paling takut. Saya nggak akan mau kehilangan kehidupan kekal. Karena saya tahu suatu hari nanti saya akan tinggalkan dunia ini. Semua kita tanpa terkecuali. Orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang tidak hebat menurut dunia. Saudara, orang berdosa, orang tidak berdosa. Semuanya akan tinggalkan dunia ini. Nggak ada yang bilang saya nggak mau. Kalau saya spesial. Kalau saya spesial karena saya khotbah loh pendeta. Nggak ada yang spesial. Semua harus berakhir hidupnya. Amin. Saudara yang kekasih. Nah, yang saya jaga hidup saya. Dan saya paling berterima, bukan paling berterima kasih gara-gara ini, bukan saudara. Tetapi saya selalu menaikkan ucapan syukur terima kasih kalau saya diselamatkan. Karena saya tadinya dosa. Dan Tuhan menyelamatkan saya, memberikan saya kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih, kalau kita mengasihi diri kita, kita tidak mau kehilangan kehidupan kekal. Kita bersyukur kita memiliki kehidupan kekal, saudara. Seharusnya juga demikian hati kita kepada orang lain. Amin. Haleluya. Ya, kita nggak kepengen tetangga kita pergi neraka. Saudara, mungkin Anda bilang, hi, hello, good morning. Tetapi saudara buat apa good morning? Tetapi Anda tahu bahwa dia lagi menuju kemana dan Anda tidak pernah memberitahu. Saudara, mari kita mulai peduli, saudara. Saya belajar untuk peduli neighbor ini, saudara. Saya datang kepada mereka, saya cerita Tuhan. Karena saya tahu gimana caranya kalau mereka ke neraka. Saudara, mari kita peduli, saudara. Peduli sama orang-orang, teman-teman kita, keluarga kita. Saudara, peduli ini artinya kalau kita mengasihi diri kita, kita harus mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita. Saudara, itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3 kita lihat. Kita mau buka ini ayat yang sudah, ini masih ya relasi dengan ayat yang nomor 2, dengan yang nomor 2 tadi ya. Saudara, menuruti perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga ini adalah, kita lihat, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini adalah orang yang hidup di dalam manusia roh itu seperti ini. Ya, artinya kita hidup di dalam visi nomor 3, kita hidup di dalam visi surgawi, ya, dan kita menghidupkan visi itu di dalam hidup kita. Sekali lagi, ya, visi surgawi kita hidup di dalam visi surgawi dan menghidupkan visi itu. Beda kalau kita cuma hidup, ya, tapi kita nggak hidupkan itu. Kalau kita hidupkan itu untuk seseorang, untuk orang lain. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat berdasarkan ayat ini, saudara, dikatakan ini mengenai visi Allah bagi dunia. Adalah visi Allah bagi dunia menjadikan segala bangsa muridku. Ini visi Allah buat dunia. Nah, visi ini adalah tujuan Allah bagi dunia ini, menjadikan segala bangsa murid. Untuk mencapai visi ini, ada misi yang harus kita lakukan. Misi ini adalah langkah-langkah untuk mencapai visi, mencapai tujuan. Dan Tuhan mau supaya semua kita, anak-anak Allah, atau orang-orang yang hidup sebagai manusia roh, kita harus juga hidup di dalam visinya Allah, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting kita hidup dan menghidupkan visi ini, saudara, di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan Kristus, kehidupan dari Allah itu bisa dilihat. Atau visi Allah bisa dilihat di dalam kehidupan kita. Nah, visi ini untuk menjadikan segala bangsa itu muridku, harus kita hidupi, harus kita ada di dalam penerapan-penerapan untuk menjangkau dunia, menjadikan segala bangsa muridku. Setiap orang percaya harus terlibat di dalam misi.
ya atau tahapan-tahapan ini untuk mencapai visi. Setiap orang percaya harus hidup di dalam visi surgawi ini. Tidak bisa tidak. Ini bukan urusan para pendeta saja, tapi ini urusan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pendeta itu dipakai untuk mengarahkan, untuk menyampaikan suara Allah. Tetapi bukan hanya pendeta, saudara. Menyampaikan suara Allah kepada umat Allah, saudara. Dan umat Allah, saya juga umat Allah. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk hidup di dalam visi ini, menghidupkan visi ini. Dan mulai melakukan misi, penerapan-penerapan atau tahapan-tahapan untuk mencapai visi Allah. Menjadikan segala bangsa muridku. Dan saudara, kalau ketiga hal ini sebagai manusia rohani, kita hidup di dalamnya. Saudara, tahu apa yang akan terjadi? Saudara nggak perlu takut. Saya jamin, saya garanti di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya garanti sesuai dengan firman Allah. Pasti hidupmu akan berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Amin. Engkau akan berjalan di dalam penyertaan Allah. Kalau engkau baca di sini dikatakan tadi di Matius 28 ayat 19 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini janji Allah. Kalau kita hidup di dalam kehidupan sebagai manusia roh, ya. Saudara yang kekasih, dan ada upah setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara, suatu hari nanti, waktu kita ketemu dengan Tuhan, ada upah. Jadi, segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, tanpa kita sadari, saudara, itu dihitung oleh Tuhan. Dan ada upah, yaitu ada mahkota yang akan diberikan kepada kita. Haleluya. Saya tidak akan berbicara mahkota apa aja, saudara, tetapi ada mahkota. Ya, termasuk mahkota itu berbicara tentang pemerintahan. Mahkota itu berbicara tentang sesuatu yang dihormati, sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, nanti itu kita berbicara di lain kesempatan. Untuk itu kesimpulan khotbah saya pada hari ini, mari saudara, ada dua hal yang harus kita ingat, yaitu jika kita hidup berdasarkan rancangan jasmania, saudara, akan mengakibatkan kita mencintai diri kita sendiri, mencintai uang, dan mencintai pleasures atau kesenangan. Tetapi kalau kita sebaliknya hidup berdasarkan rancangan Allah, saudara, ada tiga hal yang akan terjadi, saudara, yaitu kita akan memuliakan Tuhan di dalam setiap laku kita. Dan yang kedua adalah kita akan hidup di dalam seluruh perintah Allah. Dan yang ketiga, kita akan hidup di dalam visi surgawi. Semuanya itu, saudara, ditawarkan kepada kita dan sudah ada sebenarnya Roh Kudus di dalam kita untuk memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam manusia roh. Saudara, tetapi pilihan ada di kita. Maukah kita tetap tinggal di manusia roh atau kita masih suka keluar dan berjalan-jalan pergi ke manusia lama kita? Dan apa yang kita lakukan di sana akibatnya akan menjadi fatal buat kita. Tapi saya percaya firman Allah telah disampaikan kepada kita. Dan semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, saya percaya semua kita diberkati, termasuk saya diberkati. Marilah kita hidup di dalam manusia roh, dipimpin oleh roh kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, kita akan mengangkat satu pujian ini. Mari sama-sama saudara kita akan angkat pujian ini. Semuanya biar ini menjadi kerinduan hati kita. Menjadi doa kita pada hari ini. Silakan ditampilkan lagunya. Ini lagu lama, tetapi mari mata kita mau tertuju kepada Tuhan. Dan biar kita akan masuk di dalam rencana dan rancangan Allah. Mataku.
doa kita. Mataku, katakan tertuju padamu. Oh, segenap hidupku, segenap hidup serahkan. Haleluya. Ku serahkan padamu. Minta Tuhan yang membimbing kita. Bimbing aku, oh haleluya, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu